17 tahun 50%. Karena ya untuk membesar batang segini kalau dari biji ya sangat lama. Dari biji sangat Mungkin lama. bisa mencoba. Iya ya, buat dulu-dulu semua kalau nggak percaya coba aja wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dulurku semua ke channel saya Muhammad Vicky Sultani. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dilimpahkan kesehatan jasmani dan rohani untuk kita semua. Amin ya robbal alamin ya Allah. Jaketnya kopo. Saya mau tanya-tanya tentang perawatan asam Jawa. Ini asamnya dulur. Oh, formal ya Pak ya. Sama masternya yang buat gimana perawatannya, ini usianya berapa, terus medianya apa, terus dikasih pupuk apa yang bagus. Mari kita saksikan video ini bersama-sama. Oke Pak, ini kan takon usianya dulu wis. Usiane asam Jawa. Usia 17. Ini dari biji apa cangkok, Pak? Dari biji kan kelihatan pengakaran. Dari biji ini dulur. Wih, mentol bawahnya. Ini potnya keramik ya? Keramik. Dari sini kan tampak depannya, Pak. Nah, ini asamnya dari biji, usianya kurang lebih antara 17 tahun. Media yang bagus untuk asam itu sebenarnya apa, Pak? Terkadang kan kayak bonsai itu kan beda bonsainya, beda bahan bonsainya kan beda medianya juga. Itu apa benar, Pak Ji? Sebenarnya yo sama, cuma dari pemupukan aja. Pemupukan. Yang kita perlukan pembentukan, masa pembentukan apa asam udah jadi. Ketika posisi seperti inilah, itu kan di dalam pot. Mungkin kalau ketika waktu proses itu medianya lebih banyak atau lebih sedikit, terus pupuknya apa aja, terus sama ketika posisi udah naik pot kayak gini Pak Ji. Itu gimana Pak? Lali. Ketahuan. Gini aja wis. Ketika posisi kayak gini, ini medianya apa Pak? Ya tetap baik, humus sama pasir malang yang bagus. Humus, Dikasih tanah. Campuran 21. 21. Maksudnya 21 itu Ya pasir 2. pasir 2 tanah 1 sama humus 1. sama humus 1, tanah 1 gitu Pak ya. Karena pemrosesan cenderung di tanah yang keras. Pohon Terlalu asem. lembek. Yo. Kurang. Iya, benar kan kayak apa ya Pak? Habitat ya, bukan ya? Habitat. Biasanya di tanah yang keras. Kayak pegunungan itu dulu. Keras. Jadi kalau untuk pohon asem itu medianya nggak terlalu ribet dulur. Seperti humus, Belum tanah sembarang. mau tanah sembarang, gelem tanam sembarang lah intinya. Terus kayak itu rawan mati ranting atau gimana Pak Ji? Biasanya kan asem kayak perantingan, ini kan kayak mudah mati ranting. Tipsnya Pak Ji itu gimana Pak? Enggak. Kalau sebenarnya asam enggak sering mati ranting. Cuma kalau semi itu penyakitnya itu bunuh pas. Putih-putih. Oh ya, bunuh pas. Itu yang apa? Yang biasanya mati ranting karena pohon asam ini lentur walaupun di toko-toko enggak mudah patah. Enggak seperti pohon lain. Enggak resiko ya Pak Ji. Enggak terlalu resiko. Enggak apa, enggak resiko.
Ya Oh. cuma penyakitnya yang sering itu yang putih-putih seperti embun upas itu. Cara mengatasi penyakit itu Pak Ji? Ya di pruning, Pruning total ya. pruning total. Kayak batangnya, misalnya batangnya ada penyakitnya gitu, dikasih apa Pak? Ya obat jamur. Obat jamur. Nah, itu penyakit asam biasanya tumbuh seperti jamur yang itu harus ya itu Putih-putih itu ya Pak ya. Kayak sancang itu. Enggak. bukan seperti koyok jamur yang kecil-kecil. Oh, jadi dulur, kalau ketika posisi asem kita atau posisi bonsai asem dulur-dulur terkena embun upas, jangan ragu-ragu, kita proning langsung wis untuk mengurangi mencegah kematian ranting juga gimana? Gimana, Pak? Kematian pohon. Kematian pohon lebih tepatnya dulur, biar pohon bonsai kita terselamatkan. Gitu-gitu Pak. Oh iya Pak Ji, saya mau tanya Pak, ini kok diluruskan ke atas gini, ini ceritanya gimana Pak? Ini masih mau dibentuk untuk Dibentuk. mengisi kekosongan yang sini. Oh, Rantingan. digabung Pak ya? Nanti apa bisa kelet ini Pak? Insya Allah bisa. Bisa ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu semua kehendak Gusti Allah dulur. Jadi kita berusaha aja wis. Bisa. Oke Pak Ji. Ini mentol dulur bawahnya, wih. Kurang lebih umurnya 17 lama tahun. di pot kecil. Ini enggak Karena dulu masih enggak tahu program menakar ya. Nanamnya di pot yang kecil gini ya, akhirnya pot melungker gini. akarnya Pak ya. Akarnya melungker kan kelihatan kalau dari biji. Oh, Melungker akarnya. iya. Asem itu Karena kecil. kalau di ground Pak apa bisa Pak? Semua pohon bisa di ground, tapi untuk resiko pengambilannya itu yang sulit. Ketika dari tanah kita pindah ke pot, kita naikkan ke pot. Karena kan itu resikonya yang soalnya asem sendiri rentangnya di akar. Rentangnya di akar. Oh iya ya. Ketika Kan nggak posisi sama dongkelan seperti fikus. Kalau fikus ngecep noe urip. iya, kalau fikus jenis fikus hampir semua fikus Pak ya. Nah, sama fikus. Hampir semua fikus kita tancapkan aja hidup. Tapi kalau untuk asem itu rawan mati dulur. Soalnya kan kebanyakan bonsai asem kan ketika posisi program ya wis ndek pot situ Pak ya. Ndek pot situ Lebih baik double pot. lebih baik double pot. Kita taruh sama potnya yang misalnya ini Kita taruh yang sama yang besar. sama yang besar gitu langsung Lebih besar yang timbun gitu ya. dimasukkan double pot. Oh, Untuk mempercepat pembesaran ranting. pembesaran ranting. Oke Pak Ji. Menurut saya. Menurut saya. Menurut Pak Ji kok menurut saya. Menurut pengetahuan ini cuma buat ngisi. Oh, buat ngisi kekosongan nanti Pak ya. Iya. Oke dulur. Jadi untuk tadi udah bahas masalah media asam. Untuk media asam itu nggak terlalu ribet juga, cuman humus, tanah sama pasir malang. Perawatannya pun lebih mudah. Perawatannya juga lebih mudah dikarenakan posisi ranting asam itu lentur. Jadi ketika posisi besar pun itu mudah. Nggak mudah patah, juga mudah untuk dibentuk Pak ya. Nah, itu masalah tips untuk perawatan. Kalau untuk tips untuk penyakit, ketika posisi ada penyakit misalnya embun upas, langsung di pruning aja total Pak ya. Daun-daun ini kan Pak. Total iya. Di pruning Total. total, jangan nyisakan satu daun wis, biar embun penyakit itu cepat sembuh. Nah, jadi enggak mematikan pohon. Kalau dibiarkan bisa mati. Dibiarkan bisa mati ya Pak. Iya Pak. Bisa mati kan mau tumbuh semi itu embunnya langsung lagi jadi nggak bisa semi. Nggak bisa semi. Akan mati ranting ini bisa mematikan pohon. Kalau udah sampai ke akarnya mati. Mati ya Pak ya. Mati. Ini aja. Ini nanti bentuknya apa Pak ya? Formal atau gimana Pak?
Formal. Jadi nanti ini progres ke depannya mungkin bentuknya formal. Cuman ini masih berapa persen Pak Ji? Umur 17 tahun itu berapa persen Pak menurut jenengan? 50% lah. 50% ya Pak ya. Untuk kan memperbesar perantingan yang kecil-kecil seperti ini, kita besarkan biar cabangan. Ya masih lama lah, masih 50% tinggal perantingan. Biar balance. Nah, Balance. Iya. Ini soalnya kan dari ini batang utama. Ya Pak ya. Cabang. Bang, Ini cabang pertama, cabang kedua ya Pak ya. Terus kayak gini kan masih anak cabang, bukan? Anak cabang. Ini kan masih kayak cucu. masih perantingan Lah, nah, benar. nanti ya masih lama ya prosesnya, belum cucu ranting. Belum cucu ranting. Ini masih 50% lagi tuh. 50% dapatnya. 17 tahun 50. Karena ya untuk Persen. memperbesar batang segini kalau dari biji ya sangat lama. Dari biji sangat Mungkin lama. bisa mencoba. Iya ya, buat dulu semua kalau nggak percaya coba aja wis. Itu buat bonsai asem. Memang asem itu terkenal lamanya, tapi hasilnya kalau kita teliti mungkin terus kita telaten, terus kita ada pengarahan, mungkin hasilnya bisa maksimal. Bisa maksimal. Oke, mungkin tips-tipsnya cukup sekian dulur dari asem. Ini ya, dari asem ini bentuk formal kita putar. Nah, ini tinggal penataan perantingan aja ya. Iya, yang belakang ya Pak ya. Nanti Naikkan yang enggak digunakan kita buang. oh iya. Jadi ini kalau untuk bagian belakang udah lumayan, udah ada cucu ranting, tinggal penataan ranting aja. Tapi untuk nampak depannya yang tadi itu masih belum ada ya Pak ya? Ya ada, cuman masih muda-muda Pak ya untuk calon cucu rantingnya Pak. Ya masih lama ya. Masih lama ya. Besar. Nah ini dulur ukurannya. Ukuran cucu ranting masih segini, ada yang segini. Nah, nanti kan tinggal wearing atau pengawatannya. Kita buang yang enggak perlu. Oke, kita buang dulu yang nggak perlu. Untuk mengurangi ramainya ranting. Nah, untuk Pembentukan ranting. Ini Pak Raji ini rantingnya sih. Asemnya ada yang gasket itu masih ada Pak ya? Besar. Nanti bisa kita review dulu, kita main-main ke rumahnya Pak Raji ini. Masih sekarang bunganya udah penuh. Itu? Itu umur berapa Pak? Yang besar itu Pak? Yang gasket itu Pak? Sekitar 25. 25 tahun insyaallah besok kita main-main ke sana dulur, kita review, kita bahas-bahas tentang asam gasket tersebut. Itu panjangnya berapa meter Pak? Sekitar 2 meter. 2 meteran dulur. Wah, ini masternya Bapak Raji. Bisa main. Bisa main-main. Bisa lihat-lihat pohon maple. Oh iya, Pak Raji juga punya bonsai impor. Ada maple ya Pak ya di rumah ya Pak. Itu apa Pak? Red maple atau apa Pak? Ya red maple ada. Red maple ada. Maple ada. Trident maple ada. Yang green maple. Green maple. Wah, mantap itu Pak Ji. Nanti kita review Pak cara perawatan maple itu gimana. Soalnya kan tumbuhan apa ya? Bonsai maple itu 4 musim Pak ya? Pohon 4 musim. Sebenarnya bukan habitatnya nggak di Indonesia dulur, itu kayak di Korea ya Pak ya. Iya, Asli Korea. asli Jepang. Jepang ya? Asli Jepang. Cuman Pak Raji ya berhubung hobi, jadinya adalah nanti kita review ke rumahnya Pak Raji. Oke dulur, mungkin tipsnya perawatan asam seperti itu. Nanti kita sambung lagi di lain waktu. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila mana ada kata yang salah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.